Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di NTV Prime. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tak akan lagi menampilkan tersangka kasus tindak pidana korupsi di setiap konferensi pers pengungkapan perkara. Alasan utamanya adalah perlindungan hak asasi manusia, termasuk penegakan asas praduga tak bersalah. Contohnya saat menggelar konferensi pers perkara dugaan suap pegawai Ditjen Pajak, KPK hanya memamerkan barang bukti yang disita dari tempat tinggal para tersangka. Secara hukum, KPK berlindung dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru yang berlaku mulai 2 Januari 2026. Hukum kan ditampilkan para tersangkanya. Nah, itu salah satunya kita juga sudah mengadopsi KUHP yang baru, bahwa KUHP yang baru itu lebih fokus kepada hak asasi manusia. Jadi bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia, ada asas praduga tak bersalah, kan seperti itu yang dilindungi dari para pihak. Tentu saja penggunaan pasal-pasalnya ini di masa transisi menggunakan ada dua, kita mengadopsi yang lama dan juga yang baru. Nanti selepas tanggal 2 ini ke depan, gitu ya, ketika perbuatannya terjadi setelah berlakunya undang-undang yang baru dan semuanya terjadi setelah itu, maka kita full akan menggunakan undang-undang yang baru. Keputusan KPK tak lagi menampilkan tersangka saat ekspos perkara tindak pidana korupsi menuai kontroversi, pemirsa. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak, seolah di persimpangan antara hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, dan juga transparansi publik. Nah, kita akan bahas terkait kontroversi ini bersama para narasumber yang sudah hadir di kesempatan NTV Prime sore hari ini. Di studio sudah bergabung bersama kami pemirsa penyidik KPK periode 2013-2021 ada Mas Yudi Purnomo. Hai Mas Yudi. Halo Mbak Naila. Terima kasih ya sudah hadir di kesempatan NTV Prime kali ini, dan melalui sambungan Zoom sudah tersambung tim ahli penyusunan KUHP yang baru, ada Pak Albert Aris. Selamat sore Pak Albert Aris. Selamat sore Mbak Naila, Mas Yudi dan Prof Gayus. Dan juga tentunya Hakim Agung periode 2011-2018, Profesor Gayus Lumbun. Prof Gayus, selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih rekan-rekan sudah bergabung di NTV Prime kali ini. Saya ingin ke Pak Albert Aris terlebih dahulu ini ya. Secara filosofis Pak Albert, semangat utama KUHP baru melarang penampilan wajah tersangka di ruang publik. Ini apakah satu-satunya memang karena respon atas praktik hukum sebelumnya yang dianggap melanggar HAM? Iya, jadi begini Mbak Naila dan seluruh pemirsa Nusantara TV, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang baru memang semakin menuju due process model. Due process model ini adalah model dalam hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan oleh karena itu rasanya tidak berlebihan ketika pasal 91 KUHP itu berbunyi bahwa dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik itu dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah atau presumption of guilt ya. Jadi ketentuan ini sifatnya memang berlaku umum, tentunya dengan tidak mengurangi kemungkinan di waktu yang akan mendatang jika dirasa perlu dengan open legal policy bisa diatur pengecualian atau penyimpangannya di dalam katakanlah misalnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi atau juga Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang bisa mengecualikan KUHP. Tetapi semangatnya adalah yang tadi praduga tidak bersalah itu memang harus dikedepankan, bahwa sampai sebelum ada putusan yang berkuatan tetap, seseorang itu harus dipandang tidak bersalah melakukan suatu tindak pidana, kecuali sudah ada putusan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu bersalah melakukan tindak pidana. Nah, jadi dengan adanya model due process seperti ini, Mbak, diharapkan penyidik itu betul-betul menjunjung prinsip kehati-hatian dan juga menjunjung hak asasi manusia ketika melakukan penetapan tersangka. Dan saya perlu menyampaikan juga filosofis dari konsep penyidikan. Memang penyidikan itu sifatnya adalah opsporing. Penyidikan itu memang harus tertutup dari konsumsi publik, tentu dengan tetap ada prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ada.
Dan ketika perkara itu sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka sidangnya bisa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mungkin sementara pandangan saya demikian, Mbak Nana. Terima kasih. Ya, saya ingin ke Prof. Gayus. Tadi dijelaskan Pak Albert, semangatnya harus ada praduga tak bersalah, ini harus dikedepankan begitu ya, Prof ya. Tapi bagaimana dengan transparansi gitu dan juga kepercayaan terhadap publik nih, terutama terhadap KPK? Karena kan kita sepertinya sudah terbiasa dengan tontonan wajah para tersangka yang ditampilkan di konferensi pers. Nah, apa yang perlu menjadi perhatian KPK dalam hal ini, Prof Gayus? Ya, saya justru mengapresiasi bahwa KPK mengambil langkah yang humanis ya bagi saya, lebih menyangkut kepada kemanusiaan. Karena tentu seseorang yang ditetapkan sebagai orang bersalah itu harus mendasarkan kebenaran, orang menyebut sebagai satu kebenaran yang substantif. Bahasa saya, substantif adalah kebenaran yang real, yang sebenarnya. Sementara bukan tersangka dalam proses penyidikan, itu arti yang betul-betul dipahami sebagai substantif tentang kejadian itu. Malah bagi saya, rompi maupun borgol itu kan sebenarnya hanya untuk proses orang dikawal dan diawasi. Kalau berada di tempat umum atau kebetulan dibawa ke lain tempat, itu perannya atau tujuan menggunakan rompi dan borgol itu hanya untuk satu keadaan saja, keadaan untuk pengamanan atau keadaan untuk ngawalan. Itu pendapat saya. Kemudian kalau kita bicara transparansi sebuah kejadian, prosesnya oleh perbuatan siapa dan apa akibatnya atau apa keadaannya, itu ada di pengadilan. Di situ transparan sekali mengenai hukumnya, mengenai perbuatannya. Jadi tentu ada konteks yang berbeda pandangan masyarakat terhadap apa itu penggunaan rompi, apa itu ditampilkan di publik. Saya sangat sepaham tadi dengan Pak Albert, justru yang akan ditemukan atau bahkan dikhawatirkan kalau nanti terjadi ketidaktepatan dalam proses penyidikan bagaimana? Apa akibatnya? Banyak sekali. Bahkan sampai dihukum pun ternyata bukan dia yang melakukan. Ini spekulasi yang cukup tinggi untuk hak asasi manusia. Baik. Sementara baik, Prof Gayus, kita ke Mas Yudi ya. Anda melihatnya seperti apa ini? KPK kan dikenal sebagai lembaga yang tegas dan transparan. Itu harus terus dijaga tentunya. Nah, dengan aturan KUHAP yang baru seperti ini, Anda sebagai mantan menjadi KPK dan pengalaman Anda di lapangan, melihatnya seperti apa? Ya, sebenarnya kan menampilkan dari para tersangka ini dalam konferensi pers bukan hanya KPK saja, tetapi kepolisian, ya kan, itu kan juga menampilkan gitu ya, dalam penangkapan dalam tindak pidana umum gitu. Nah, kenapa kemudian KPK ini menjadi ramai? Karena memang kan tersangka KPK ini kan kita tahu high quality gitu ya. Entah itu penyelenggara negara atau penegak hukum yang ditangani, sehingga publik penasaran untuk melihat ya siapa kemudian yang menjadi tersangka. Dan kemudian KPK kan melakukan konversi pers dan melakukan menayangkan ya, para pelaku ini kan ketika ditahan gitu ya, disampaikan pada publik dengan baju oranye dan sebagainya. Sebenarnya KPK pun juga belum lama ya melakukan hal ini ya. Sekitar 4 tahun lah kemudian mereka istilahnya memamerkan. Kenapa seperti itu? Saya pikir KPK pun juga waktu itu mengambil keputusan untuk memamerkan karena terkait dengan tadi efek jerah, ya kan? Yang kedua terkait dengan transparansi dan sebagainya. Tetapi bagi saya kan perkembangan juga menarik ya. Dulu pakai masker, kemudian baru berapa bulan ini nggak boleh pakai masker, terbuka. Ini seperti tadi yang kita lihat di TV. Ya, kemudian sekarang karena KPK kemudian membaca pasal 91 tadi ya, terkait dengan, karena memang sangat jelas sekali ya, walaupun di situ tidak ada kata-kata memamerkan adalah bagian dari perbuatan yang membuat adanya prejudis, karena sebenarnya kan masyarakat juga sebenarnya sudah paham kalau terkait dengan perbuatan terkait dengan kekuatan hukum tetap gitu ya, bersalah itu kan nanti di proses peradilan dan sebagainya. Tapi bagi saya bahwa sebenarnya kan memamerkan ini adalah teknis.
ini kan tergantung dengan kebijakan. Jadi sebenarnya ketika kemarin KPK pun berani memutuskan bahwa tetap bisa, ya kan tidak jadi masalah juga. Tinggal nanti nunggu KPK digugat. Ya, tapi kan KPK mengambil suatu keputusan bahwa karena sudah ada pasal 91 ini, ya maka walaupun yang istilahnya menampilkan itu kan bukan penyidik sebenarnya, tetapi juri bicara sama kalau nggak pimpinan, deputi gitu kan. Tapi istilah itu bagian lah dari proses penyidikan. Nah, sekarang bagi saya sebenarnya ketika tidak ditampilkan pun sebenarnya kan KPK itu kembali pada masa lalu ya, ketika tidak menampilkan. Nah, sekarang ketika tidak menampilkan ini, apa yang harus dilakukan oleh KPK untuk memberikan transparansi? Karena saya melihat di sosial media, pertanyaan-pertanyaan masyarakat bahkan ada satire-satire ya bahwa ketika tidak ditampilkan, ternyata tersangkanya beda. Betul. Ketika tidak tampilkan, masyarakat bertanya, ini siapa? Karena pasal 91 ini sangat luas. Seperti misalnya ketika harus menyebut nama dan lain sebagainya, itu kan sudah prejudis gitu kan. Nah, ini saya sepakat dengan Bang Albert juga tadi ya, bahwa kedepannya tentu perbuatan-perbuatan ini harus lebih diturunkan lagi. Apa saja perbuatan-perbuatan penyidik yang membuat bahwa apa yang dilakukan dia itu sudah adalah prejudis sebelum adanya kekuatan hukum yang inkrah. Nah, kalau saya lihat kan sebenarnya selama ini praktek-praktek yang dilakukan oleh penyidikan, misalnya dalam surat perintah penyidikan diduga melakukan tindak pidana korupsi dan sebagainya. Jadi kembali lagi bahwa kontroversi ini ya saya pikir saat ini berakhir karena memang KPK sudah memutuskan. Sampai kemudian ada aturan lagi, ya pasti KPK akan menampilkan lagi. Karena bagi saya KPK ketika kemarin dia menampilkan terkait dengan para tersangka ini, yaitu karena memang KPK melihat celah. Nggak ada kok yang melarang. Nah, sekarang kan ada yang jelas melarang seperti itu. Sekarang kan udah jelas nih dilarang, tapi kata Mas Yudi tadi, saya pengen tanyakan ke Pak Albert nih, aturan turunannya tuh memang seperti apa sih? Juknisnya tuh jelas nggak sih? Iya, saat ini kan pemerintah sedang menyusun peraturan pelaksanaan dari KUHP ya. Jadi ada 2 peraturan pemerintah dan 1 perpres ya. Peraturan pemerintah itu adalah berkaitan dengan keadilan restoratif dan omnibus untuk pelaksanaan KUHP dan juga perpres sistem peradilan pidana berbasis teknologi. Tapi saya mau kembali lagi tadi berkaitan dengan apa yang menjadi topik pembahasan kita, Mbak Naila. Jadi kita memang perlu mengakui saat ini kita berada dalam situasi yang tidak mudah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Terlepas dari tindak pidana korupsi itu adalah tindak pidana khusus yang diakui bahkan dalam KUHP nasional boleh menyimpangi asas-asas hukum umum yang ada, termasuk juga hukum acaranya. Jadi makanya tadi kan saya menyampaikan, kalaupun nanti mau diatur dalam peraturan setingkat undang-undang yang berbeda, katakanlah nanti dalam undang-undang tindak pidana korupsi atau undang-undang KPK, hal tersebut masih dimungkinkan pemberlakuannya karena undang-undang tipikor itu adalah lex spesialis yang boleh menyimpangi KUHP dan juga KUHP. Terlepas, saya perlu menyampaikan juga ada postulat yang mengatakan bahwa omnis indemnatus pro innoctio legibus habetur ya, bahwa everyone itu, setiap orang itu harus dipandang tidak bersalah sampai dinyatakan oleh putusan pengadilan. Nah, artinya dalam kondisi yang seperti ini, pertanyaan mendasarnya seperti ini. Kalau seandainya orang sudah diekspos nih, ditampilkan, tapi ternyata putusan pengadilan menyatakan sebaliknya, katakanlah diputus bebas atau freisprach ya gitu ya. Nah, itu kan menjadi suatu anomali tersendiri. Tetapi lagi-lagi kita mau nih sama-sama sore hari ini mendukung KPK sebagai lembaga yang konstitusional important untuk memperkuat pencegahan, pemberantasan, juga follow the money. Kita mendukung KPK untuk mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara yang maksimal. Kita tahu Mbak Nala saat ini ada 3 lembaga yang berwenang untuk menyidik tipikor. Ada Korpas Tipikor Polri, ada penyidik dari rekan-rekan kejaksaan, juga ada penyidik dari rekan-rekan Polri. Kita juga mau lihat KPK sebagai lembaga penegak hukum khusus memperkuat kembali kualitas pembuktiannya dan juga kualitas penyidikannya, dan jangan lupa juga tadi untuk upaya kita bersama untuk aset recovery, untuk pemulihan aset akibat tindak pidana. Demikian Mbak Naila. Oke, saya ingin ke Prof. Gayus lagi nih. Prof. Gayus, menanggapi hal ini ya, ini publik tadi kritis juga ya kalau menyikapinya. Ini terkesan aturan KUHP ini dalam tanda kutip melindungi pelaku. Nah, kalau Anda melihatnya seperti apa, Prof?
bagaimana sih mengantisipasi resistensi sosial ini? Karena kan koruptor juga kan banyak yang takut dengan sanksi sosial itu. Saya mengatakan bahwa apa yang dipersoalkan itu merupakan implikasi saja, implikasi publik terhadap pemberlakuan undang-undang yang baru. Mahkamah Agung pada tanggal 2 Januari memberikan satu ketentuan yang bernama edaran Mahkamah Agung, surat edaran nomor 1 tahun 2026. Di sini kita temukan dengan tegas sekali bahwa pemberlakuan undang-undang baru ini harus diterapkan. Dia menyoroti atau perma ini menyoroti pasal 3 ayat 1. Dalam hal persidangan telah dimulai dan dakwaan masih menggunakan ketentuan pidana yang lama, pembuktian dilakukan berdasarkan ketentuan pidana yang baru. Ditambahkan di sini, ketentuan angka 1 dikecualikan apabila ketentuan pidana yang lama lebih menguntungkan terdakwa daripada ketentuan yang baru. Maka dalam perbuatan terjadi tadi tidak lagi merupakan tindak pidana, justru merupakan peraturan perundang baru. Proses hukum terdakwa harus dihentikan. Artinya apa? Ini sudah utuh menggunakan pidana yang baru. Karena ketentuan seperti itu dan Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi untuk memberikan edaran kepada para di bawahnya. Apabila dimulainya proses penegakan hukum dengan lama, ketika masuk ke persidangan digunakan undang yang baru dan yang menguntungkan bagi terdakwa. Artinya di sini memang Mahkamah Agung telah dengan cermat mengikuti implikasi yang terjadi. Oke, baik. Prof. Gayus, Pak Albert, dan juga Mas Yudi, kita akan sambung dialognya usai jeda pariwara berikut ini ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.